Shalom, puji Tuhan. Sampai hari ini kita semua dalam pertolongannya, tetap dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Mari kita bersaat teduh di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, ucapan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang selalu Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini melandasi kehidupan kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menuntun perjalanan hidup yang kami jalani. Mohon kuasa Roh Kudus menolong kami. Bapa, mohon ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mata dan hati adalah organ tubuh yang penting dalam hidup. Sebab kalau kita tidak punya mata, berarti gelap perjalanan. Walaupun kita boleh hidup. Tetapi jika tidak punya hati, maka orang akan mati. Yang Rasul Paulus maksudkan dengan mata hati dalam bacaan kita bukanlah menunjuk pada dua organ tubuh itu, tetapi yang ia maksudkan adalah hati yang peka, hati yang peduli, hati yang tanggap pada kesusahan orang lain. Paulus minta hidup pribadi kita sebagai orang kudus, sebagai milik Tuhan, harus punya mata hati yang terang di dalam Yesus Kristus. Agar perjalanan hidup ini terang, bisa melihat dengan jelas kehidupan pengharapan anak-anak Tuhan tentang bagaimana kaya dan betapa hebat kuasanya yang telah diberikan kepada kita. Memang banyak kekayaan dan kehebatan yang telah ditawarkan dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan dan kehebatan Yesus Kristus sungguh melebihi semua itu. Kekayaan dari Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, orang pilihannya, untuk boleh selamat dari kebinasaan karena dosa. Telah dikalahkan dengan kematiannya di kayu salib. Bahwa kebinasaan tidak bisa menguasai dan menghantui kita lagi karena kebangkitan Kristus. Dan pengalaman iman telah mengajarkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Allah yang kaya rahmat-Nya dan hebat kuasanya. Dia yang selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan. Dia yang menganugerahkan berkat-berkat dalam hidup. Dan Dia yang telah menyembuhkan dari berbagai sakit penyakit dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu marilah kita semua sebagai umat Tuhan dan keluarga-keluarga Kristen, kita mau hidup tetap mengandalkan
kehebatan kekayaannya, dan kehebatan kuasanya. Dan janganlah menggantikan Dia dengan kuasa-kuasa dari Allah-Allah lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk tetap mengandalkan kehebatan, kekayaan, dan kuasa-Mu dalam hidup ini. Sehingga hidup kami, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan masing-masing kami. Pekerjaan dan usaha kami, Tuhan memberikan keberhasilan selalu. Sehat dan kuat menjalani kehidupan ini. Pendidikan yang kami jalani, Tuhan memampukan meraih keberhasilan di dalam Engkau. Masa muda kami dituntun Tuhan berjalan di dalam Tuhan. Anak-anak kami boleh bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Yang sakit penyakit, Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk selalu sembuh karena pertolongan Tuhan. Yang berduka cita mendapat pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Yang bergumul tentang pekerjaan, tentang jodoh, masalah ekonomi, mari Tuhan hadir, menolong, memberikan jalan keluar, dan menjawab doa-doa permohonan. Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.